Halo teman-teman, selamat datang di channel Solusi Akuntansi Online. Buat Anda yang baru mulai pakai Accurate Online dan masih bingung harus mulainya dari mana, di video ini saya akan langsung tunjukkan prakteknya. Saya Firdaus Derisko, Accurate Consultant. Pada video tutorial kali ini, saya akan membantu bagaimana cara membuat database Accurate Online dari awal, langkah demi langkah, tanpa teori yang ribet. Yuk, kita langsung masuk ke Accurate Online dan mulai. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut tahap pembuatan database, kita pastikan nanti teman-teman search yang namanya accurate.id ya, teman-teman. Nanti setelah itu teman-teman bisa login. Nah, teman-teman masukkan email atau nomor teleponnya yang telah terdaftar, lalu jangan lupa masukkan passwordnya, seperti itu. Tapi kalau teman-teman belum punya akunnya, akun Accurate, nanti jangan lupa teman-teman daftar sekarang untuk registrasi akun Accurate Online-nya. Oke, kita masukkan emailnya. Oke, klik masuk atau enter. Nanti teman-teman langsung klik yang ya buat data usaha. Oke, klik Accurate Indonesia. Nanti tinggal dipilih aja teman-teman mau bidang usahanya apa. Bebas. Misalnya mau others atau lainnya, itu silakan. Lalu klik buat data usaha. Seperti itu teman-teman. Nah, nanti Accurate akan membuat database-nya seperti itu. Lalu kita klik lanjutkan saja. Oke. Kita coba login teman-teman. Oke, Accurate sedang membuka database. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, teman-teman, selanjutnya setelah kita kita registrasikan dulu. Oke, misalnya namanya Accurate Indonesia. Terus kategori usahanya apa? Nanti kita tinggal sesuaikan mau manufaktur, distributor, grosir, retail maupun jasa. Seperti itu. Nanti teman-teman tinggal tentukan tanggal cut off-nya atau tanggal mulai datanya. Nah, ini biasanya nih kalau misalnya ini tinggal ditentukan saja. Misalnya mau akhir tahun 31 Desember 2025. Itu nanti tinggal disesuaikan saja. Oke, teman-teman. Nanti jangan lupa mata uang dasarnya dipilih ya. Indonesia rupiah saja. Seperti itu saran saya. Lanjut. Nanti ada pilihan untuk metode biaya persediaan. Nah, nanti biaya metode persediaan itu nanti ada rata-rata dan FIFO. Nah, teman-teman saya sarankan ketika menggunakan metode persediaan ini harus dipilihnya di awal ya atau sebelum transaksi dilakukan. Kenapa? Kalau misalnya kita misalnya kita mau rata-rata terus udah transaksi banyak nih, misalnya ada 100 transaksi, kita nggak bisa teman-teman ubah metode persediaannya. Maka dari itu, sebelum teman-teman menggunakan Accurate Online, harusnya pastikan dahulu metode apa yang nantinya teman-teman akan ingin gunakan. Metode rata-rata atau menggunakan metode FIFO, seperti itu, atau first in, first out. Seperti itu ya teman-teman. Kalau sudah, klik selanjutnya. Nah, nanti di sini ada menu Accurate, pilihan Accurate Online atau Accurate POS. Nah, karena kita ingin menggunakan Accurate Online, kita kliknya Accurate Online ya. Ini sudah benar, klik selanjutnya. Oke, teman-teman, tadi kan kita udah ketiga step ya. Sekarang di step akun perkiraan. Nah, di sini teman-teman bisa menyesuaikan akun perkiraannya mau dibikin dari Accurate Online, oke, atau teman-teman sudah punya akun perkiraannya sendiri. Oke. Nah, nanti kalau emang teman-teman sudah punya akun perkiraannya sendiri dari perusahaan teman-teman atau bisnis usahanya teman-teman, nanti nggak perlu di checklist. Tapi kalau emang teman-teman akun perkiraannya mau dari Accurate Online, langsung ya kita checklist saja. Kalau sudah, klik selesai teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman, nanti kita juga harus menunggu dulu, oke, untuk pembuatan database Accurate-nya. Ini lagi sedang diproses ya, teman-teman. Seperti itu. Oke, kita tunggu dulu teman-teman.
Accurate sedang membuatkan. Nah, seperti ini teman-teman. Accurate sudah membuatkan database Accurate online-nya. Tetapi sebelum kita melangkah selanjutnya, sebenarnya ada 5 step yang harus teman-teman persiapkan untuk pembuatan database tersebut. Apa saja sih yang harus dipersiapkan? Pertama, ada yang namanya akun perkiraan saldonya. Jadi teman-teman harus tentukan nih saldo akhir akun perkiraan. Nanti fiturnya di sini ya teman-teman. Selanjutnya, selain akun perkiraan, apalagi? Yaitu ada namanya di modul penjualan ya teman-teman. Tadi kan di modul buku besar di akun perkiraan, ini yang pertama. Yang kedua ada di modul penjualan di fitur pelanggan. Nah, di fitur pelanggan ini fungsinya adalah untuk memasukkan daftar pelanggan plus saldo piutang teman-teman, baik secara rinci ataupun secara gelondongan. Seperti itu. Nah, teman-teman masukin sesuai tanggal cut off-nya teman-teman. Jadi contoh misalnya per 31 Desember 2025 teman-teman mau masukin ya berarti masukin tuh daftar piutang per tanggal 31 Desember 2025-nya. Seperti itu teman-teman. Lanjut tahap ketiga, apa saja yang harus dipersiapkan? Ada namanya di modul pembelian nanti teman-teman, yaitu namanya fitur pemasok. Nah, di fitur pemasok ini teman-teman juga harus siapkan. Nah, ini adalah untuk memasukkan daftar pemasok plus saldo hutang usaha teman-teman. Nanti tinggal ditentukan aja per 31 Desember 2025 misalnya. Nanti tinggal dimasukin daftar pemasoknya. Nanti ada template-nya teman-teman. Jadi nanti step-stepnya ada template-nya seperti itu. Yang itu yang ketiga. Yang keempat ada namanya di modul persediaan yaitu di fitur barang dan jasa. Nah, di fitur barang jasa ini teman-teman masukin item list-nya ataupun item jasanya. Dan kalau misalnya inventory, teman-teman masukin nih saldo akhir 31 Desember 2025-nya misalnya. Jadi harus ditentukan tanggal cut off-nya dahulu juga. Gitu. Kayak tadi kan contohnya 31 Desember 2025, berarti kita masukin saldo akhir 31 Desember 2025, baik quantity ataupun nilai persediaannya. Seperti itu, atau nilai inventory ya, ada yang bilang seperti itu. Oke. Selanjutnya apalagi? Yang terakhir, ini kan yang keempat ya. Yang kelima itu ada namanya ada di modul aset tetap dan fitur aset tetap. Nah, teman-teman masukin nih daftar list aset teman-teman per 31 Desember 2025 misalnya, seperti itu. Nanti ada template-nya. Jadi dari kelima komponen tadi, baik akun perkiraan, plus saldo akhir 31 Desember misalnya 2025, maupun daftar pelanggan plus saldo piutang, daftar yang ketiga daftar pemasok plus saldo hutang, yang keempat barang dan jasa plus saldo inventory-nya ya. Kalau emang ada, langsung. Dan terakhir ada namanya aset tetap. Nah, kita masukkan semua teman-teman. Seperti itu. Nah, itu tadi praktek pembuatan database Accurate online ya teman-teman. Jadi langkah awal ini penting karena database akan menjadi fondasi seluruh pencatatan dan laporan keuangan. Jika nantinya teman-teman dalam pembuatan Accurate online butuh tutorial selanjutnya, jangan lupa subscribe channel Solusi Akuntansi Online untuk tutorial dan praktek Accurate online lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya ya teman-teman. Oke, terima kasih. Sekian.